Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semua, buat papa, buat mama sekalian. Kita mau sama-sama beribadah. Adik-adik, sudah siapkah beribadah? Baik yang adik-adik yang di balita, di TK, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan mungkin kakak-kakak yang di pra-remaja. Sudah siap semua mengikuti sekolah minggu? Kita harus bersemangat, bersukacita. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari milik Tuhan. Tuhan berkuasa atas hari-hari ini dan Tuhan memberikan sukacita bagi kita semua. Dan hari ini adalah minggu yang ketiga di tahun 2021. Kakak yakin bahwa kita memasuki tahun ini dengan begitu berbahagia sekali. Kakak mau mengajak setiap mari kita nyadari, mari kita mengerti bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria hari ini harinya Tuhan. Kalau hari ini harinya Tuhan kita bersukaria, kakak pengen lihat kasih senyum yang paling bagus, paling indah, paling meriah buat papa. Kalau adik-adik nonton sama papa atau sama mama atau sama kakak sama adik, kasih senyuman ke mereka. Gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Kita mau ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semua hari-harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tapi kita mau sebutkan hari-harinya ya. Siap. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan berdoa bersama ya. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami juga mau beraktivitas, kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami. Biar hati kami bersukacita, biar hati kami bersukaria Tuhan, untuk kami menyambut, untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan, doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, tidak terasa sudah sekitar berapa bulan ya? Sekitar 10 bulan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tidak bisa bepergian dengan bebas, tidak bisa bermain dengan teman-teman secara bebas di luar rumah. Kita harus sekolah online, kita harus beribadah secara online, bahkan harus tetap di rumah aja. Apakah adik-adik merasa bosan? Ataukah adik-adik tidak bersuka cita? Merasa sedih? Aku bosan. Adik-adik, Tuhan Yesus sanggup untuk menghadirkan sukacita di dalam hati kita, karena Tuhanlah sang sumber sukacita.
sekalipun kita sedang dalam kondisi pandemi, kita terbatas, tapi hendaknya kita terus mau percaya dan terus berharap bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita dan Tuhan Yesus setia kepada kita. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sumber Yesus adalah sumber sukacita bagi kita. Kita mau nyatakan bahwa Bapa, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kepada kami Tuhan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hai teman-teman, Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Astuti yang akan membawakan firman pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti lagi Tuhan ibadah online pada hari Minggu ini. Berkati Kak Astuti yang akan membawa firman-Mu, supaya teman-teman kami kelas balita boleh duduk tenang dan boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka matanya. Ya, teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus sumber sukacitaku.
diambil dari bahan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah teman-teman, apa sih sukacita itu? Sukacita itu apa ya? Sukacita itu bahagia. Bahagia itu apa ya teman-teman ya? Bahagia itu senang. Nah, coba lihat senangnya seperti apa. Harus giginya kelihatan, senyumnya teman-teman ya. Coba lihat. Ya teman-teman, seperti itu ya, senyum menunjukkan kita bersukacita. Seperti ini teman-teman. Nah, apa ini ya? Nah, ini ada pesta. Pesta apa ya? Pesta ulang tahun. Ya, ada lilin juga ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti sukacita kalau kita datang ke pesta ulang tahun. Nah, teman-teman ada lagi juga. Kalau teman-teman pernah nggak diajak ke pesta pernikahan? Nah, mama papa pasti juga suka kan? Karena banyak apa? Banyak orang, banyak teman-teman, banyak makanan minuman juga, banyak ada musik-musiknya. Ya teman-teman, seperti ini cerita Tuhan Yesus di Kana, pesta pernikahan di Kana. Nah, teman-teman mau dengarkan atau sambil kita melihat ceritanya? Oke teman-teman, kita lihat dulu cerita perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, teman-teman sudah lihat ya
Nah, ceritanya tentang Tuhan Yesus bersama Ibu Maria dan murid-murid ke pesta perkawinan di Kana. Nah, di sana pasti ramai teman-teman nih, banyak makanannya, ada musik-musiknya, nyanyian ya. Nah, harusnya bersukacita. Tetapi kalau teman-teman lihat tadi ada yang nggak bersukacita atau sedih, ya kan? Siapa ya teman-teman ya? Nah, adalah siapa? Pelayan-pelayannya. Mereka bersedih. Pertama mereka bersedih karena apa? Kenapa teman-teman? Ya, karena mereka kehabisan anggur. Mereka takut nanti yang punya pesta malu karena anggurnya habis. Nah, kebetulan Ibu Maria mendengarkan mereka bahwa anggurnya habis. Nah, Ibu Maria lalu datang kepada siapa teman-teman? Nah, datang kepada Tuhan Yesus teman-teman. Ibu Maria bilang, Tuhan Yesus supaya mau apa? Menolong pelayan-pelayannya yang kekurangan anggur atau kehabisan anggur. Ya teman-temannya. Nah, kira-kira berapa ya tadi ya? Ada tempayannya. Nah, ada berapa ya teman-teman? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tempayannya 06. Nah, tempayannya ini teman-teman biasanya digunakan oleh bangsa Israel untuk tempat pembasuhan kaki tangan orang-orang yang mau masuk ke rumah. Nah, tempayannya 06. Kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman? Teman-teman, Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, kalian lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, pelayannya menuruti apa yang dikatakan Ibu Maria. Nah, teman-teman, lihat nih, Tuhan Yesus menyuruh apa? Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayannya, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Ya, teman-teman, dilakukan kan sama pelayan-pelayannya? Yuk, kita coba. Nah, Bu Astuti juga punya nih, ada air putih. Nah, ini ada peko teman-teman. Nah, kita lihat ya. Peko ini nggak ada isinya. Nih, ya, nggak ada isinya ya. Nah, kita mau isi teman-teman. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada pelayan-pelayannya. Kita isi ya teman-teman ya. Ini tadi airnya, air putih. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayannya? Apa yang disuruh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Cedoklah atau ambillah air itu dan taruhnya di dalam gelas atau wadah yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Yuk kita coba ya. Lihat, ini teman-teman. Tadi kan airnya warnanya putih. Wah, jadi apa ini warnanya? Kelihatannya agak hitam, tapi ini warnanya kalau dekat dari bawah sini warnanya ungu, warna anggur. Nah, teman-teman, lihat nih, air yang tadi diisi tempayan menjadi air anggur. Ya, teman-teman, ajaib kan? Nih, karena apa teman-teman? Karena perbuatan dari Tuhan Yesus ya teman-teman. Karena dia menolong pelayan-pelayannya. Kehabisan air diubah menjadi air anggur. Lihat nih ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman, nah disuruhlah bawa ke pemimpin pesta air anggurnya, dicicipin sama yang punya pesta. Oh, rasanya enak sekali teman-teman. Beda dengan anggur yang pertama. Wah, lihat nih, pemimpin pestanya bilang, wah, anggurnya kok lebih enak ya dari yang pertama. Harusnya yang enak dulu, baru yang keluar yang tidak enak. Nah, teman-teman, ini adalah mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Kana. Ini adalah mukjizat yang pertama dilakukan Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur.
Akhirnya teman-teman, murid-muridnya dan semua orang percaya kepada Tuhan. Sama dengan teman-teman, ya. Kita mungkin sekarang masih dalam kondisi pandemi. Kita masih tidak boleh keluar, tidak boleh berkerumun. Kita hanya boleh main di rumah karena bersama mama papa. Teman-teman harus menuruti. Mungkin teman-teman sedih gak bisa main sama teman di luar, tetapi percayalah, kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong kita, memberikan sukacita ketika teman-teman menuruti juga perintah-perintah dari mama dan papa. Nah, teman-teman tetap semangat ya, tetap bersukacita walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ataupun ketika teman-teman lagi sedih. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber sukacita. Demikianlah teman-teman firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tadi firmannya tentang apa? Pasti masa sudah lupa? Pasti ingat ya, mengenai mujizat Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur di satu perkawinan di kota Kana. Nah, adik-adik, mujizat ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus begitu ajaib. Dan bukan hanya itu, banyak mujizat Tuhan Yesus yang lain yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan untuk membagikan sukacita bagi kita manusia. Roti yang cuman 5 menjadi banyak. Orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, dan roh jahat diusir oleh Tuhan Yesus. Begitu ajaib kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kakak mengajak setiap kita untuk kita menyanyikan satu lagu. Kita menyatakan bahwa air menjadi anggur itu sangat amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur sangat ajaib. Roti menjadi banyak sangat ajaib. Si buta pun melihat amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan amat ajaib. Roh jahat pun diusir amat ajaib. Yang mati dibangkitkan amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Hai, ketemu lagi sama Kak Novi dalam aktivitas. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Saatnya kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini apa ya? Nih, Kak Novi punya gambar. Gambar apa ini? Gambar tempayan. Tempayan ini adalah tempat air. Karena dia sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi pasti tahu apa itu tempayan. Aktivitasnya apa ya Kak? Di sini nih di dalam tempayan ini ada seperti garis-garis, ada tulisan mulai dan ada tulisan selesai. Apa ya yang harus dilakukan adik-adik? Gampang. Adik-adik tinggal cari jalan di dalam tempayan ini dari mulai masuk sampai jalan keluarnya dengan menggunakan spidol atau pensil warna sehingga kelihatan itu jalannya. Ditarik garis mulai sampai mana ya jalannya, jangan sampai buntu ya. Cari jalan mulai sampai jalan keluar atau selesai. Gambarnya nanti Kak Novi kirim di grup kelas masing-masing, di kelas TK maupun di kelas balita. Nanti kalau adik-adik sudah menyelesaikan
tugas ini bisa kirim ke grup masing-masing biar Kak Nela, guru sekolah minggu maupun Kak Nita bisa tahu bahwa adik-adik juga mengikuti ibadah online hari ini. Tidak ada hadiah ya adik-adik ya, tapi tetap semangat untuk mengikuti ibadah online sehingga guru sekolah minggu tahu ada aktif di dalam mengikuti ibadah online hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan kita sebagai persembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik pada Tuhan Yesus. Adapun persembahan bisa diberikan dengan transfer ke rekening di sebelah sini ya, sebelah sini nih. Ini ada nomor rekeningnya. Kemudian bisa juga persembahan lewat e-money ya, lewat GoPay, OVO atau yang lain ya, bisa scan barcode di sebelah sini barcode-nya ya. Nah, atau juga adik-adik bisa simpan terlebih dahulu, nanti dipersembahkan lewat papa atau mama pada saat ibadah onsite sudah bisa dilakukan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu ajaib bagi hidup kita. Nah, adik-adik, kita mau membaca satu ayat, menghafalkan satu ayat yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Saya lagi, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan begini: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayatnya simple, ayatnya gampang, sederhana, tapi ini ayatnya menguatkan sekali untuk hidup kita. Kita baca sekali lagi Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke? Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber gembira kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Sumber Gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kami. Di tengah kondisi saat ini kami masih terbatas, kami masih harus mengikuti sekolah secara online, ibadah secara online. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk kami bisa senantiasa bersyukur, senantiasa terus berharap kepada Engkau. Berkati seminggu ke depan kami akan bersekolah. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami, memampukan kami
untuk kami bisa mengikuti sekolah dengan baik, sekalipun kami masih harus bersekolah lewat online, lewat daring di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati juga buat papa mama kami yang bekerja, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Buat oma opa kami, kakak adik kami, Tuhan yang senantiasa menjagai, melindungi. Berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan kami sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Minggu depan kami akan bersekolah minggu lagi. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan, doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. God bless you.